Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai New Digital Technologies. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum Big Data. Menurut ilmu pengetahuan, media penyimpanan pada hardware yang dapat digunakan yaitu seperti HDD, FDD, dan lain sebagainya. Sedangkan media penyimpanan biologis itu ada pada diri kita, yaitu yang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu otak. Ada beberapa elemen penting dalam big data. Yang pertama yaitu data. Yang kedua, informasi. Untuk yang ketiga yaitu knowledge. Menurut ahli McKinsey Global, pada tahun 2011, Big Data didefinisikan sebagai data yang memiliki skala keragaman distribusi yang sangat luas sehingga membutuhkan arsitek teknikal yang sangat inovatif untuk mendapatkan nilai bisnis baru yang nantinya mendapatkan informasi yang bermakna. Dalam pengembangan Big Data itu sendiri, ada 10 V. Untuk yang pertama yaitu volume atau ukuran data. Untuk yang kedua, validity yaitu kualitas data. Ketiga, variability atau perilaku berkembang. Keempat, venue atau data hidrologis. Yang kelima, vocabulary yaitu model data. 6. Vagueness. Yang ketujuh yaitu velocity, kecepatan data yang dihasilkan. Kedelapan, variety atau berbagai tipe data. Kesembilan, veracity atau akurasi data. Kesepuluh atau yang terakhir adalah data yang mempunyai nilai guna. Apa kalian sudah hafal? Apa perlu saya ulang? Coba saya ulang aja ya teman-teman. Saya ulang dari yang pertama ya teman-teman. Untuk yang pertama, volume. Kedua, validity. Yang ketiga, variability. 4, venue. 5, vocabulary. 6, vagueness. 7, velocity. 8, variability. Yang ke-9, veracity. Ke-10 atau yang terakhir adalah value. Selanjutnya, ini akan menjelaskan mengenai volume data. Menurut teknologi Big Data dibagi menjadi dua kelompok. Untuk yang pertama adalah batch processing atau yang biasa digunakan untuk menganalisis data yang sudah disetel pada waktu tertentu. Biasanya disebut dengan data reset. Untuk yang kedua yaitu streaming processing yang digunakan untuk menganalisis data yang terus-menerus terupdate setiap waktu atau biasa disebut data in monitoring. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai apa itu kecerdasan buatan atau biasanya disebut artificial intelligence atau biasa disebut AI. Mengapa kita memerlukan AI? Karena hampir semua permasalahan itu dipecahkan oleh bantuan komputer. Masalah semakin kompleks dan tidak mungkin dikerjakan secara manual lagi. Dan tidak ada keterbatasan hardware lagi. Seperti itu, kalian sudah paham? Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan buatan. Menurut ahli Rich and Skins pada tahun 1991, menurut mereka, kecerdasan buatan itu adalah sebuah studi tentang bagaimana sebuah komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini lebih baik digunakan oleh manusia.
definisi kategori definisi kecerdasan buatan sendiri dikelompokkan menjadi 4, teman-teman. Yang pertama, system that think like humans atau berpikir seperti manusia. Yang kedua, system that think rasional, berpikir rasional. Untuk yang ketiga, system that acts like human. Yang keempat, system that acts rasional. Sedangkan pengertian kecerdasan buatan sendiri ditinjau teman-teman, apakah kalian tahu mengapa kita harus mempelajari sebuah kecerdasan buatan itu? Kalian belum tahu ya? Kalau belum tahu, di sini saya akan menjelaskannya. Mengapa kita harus mempelajari sebuah kecerdasan buatan? Untuk alasan yang pertama, karena kecerdasan buatan mempresentasikan bagian tengah atau inti dari sebuah ilmu komputer. Untuk yang kedua, kecerdasan buatan memperlakukan representasi. Untuk alasan yang kedua, kecerdasan buatan memperlakukan representasi pengetahuan dan memanipulasinya. Untuk yang ketiga, atau yang terpenting, penelitiannya diharapkan dapat menemukan krisis besar pada waktunya. Maka dari itu, kita harus kalau bisa mempelajari kecepatan buatan. Sudut pandang kecerdasan buatan sendiri ada beberapa macam. Untuk yang pertama yaitu sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, seperti layaknya yang dilakukan oleh manusia. Untuk yang kedua, menurut sudut pandang penelitian, diharapkan sebuah kecerdasan buatan dapat membuat komputer melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Untuk yang ketiga, dalam sudut pandang bisnis, diharapkan kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dapat menyelesaikan sebuah masalah bisnis. Definisi kecerdasan buatan atau AI ada 8 definisi yang diajukan oleh para ahli yang disajikan atau dikumpulkan menjadi 4 aspek kategori. Untuk aspek yang pertama yaitu berpikir secara manusiawi. Untuk aspek yang kedua yaitu bertindak secara manusiawi. Untuk yang ketiga, berpikir secara rasional. Dan yang terakhir, bertindak secara rasional. Sekian penjelasan mengenai New Digital Biologis. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.